Selanjutnya, cross docking itu adalah tadi sebelumnya sudah diilustrasikan cross docking itu seperti apa. Cross docking itu adalah proses memindahkan produk langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga atau tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Penggunaan cross docking itu biasanya meliputi toko serba ada, toko bahan baku, perusahaan truk dengan konsep less than truckload, kemudian air cargo carriers. Kandidatnya untuk cross docking itu adalah biasanya untuk produk-produk yang bersifat musiman, barang-barang promosi, store specific pallet, item dengan volume yang tinggi. Keunggulannya, Keunggulannya di sini adalah mempercepat aliran produk dari supplier ke toko. Kemudian menghilangkan buruh dari proses. Tadi kalau misalkan kita pakai warehousing, kita butuh tenaga kerja lebih. Tapi kalau dengan cross docking, kita hanya proses pemindahan dari tempat penerimaan ke tempat pengiriman tanpa ada proses penyimpanan barang di sana. Kemudian mengurangi biaya inventory karena nggak ada proses penyimpanan. Kemudian keunggulan yang lainnya itu mengurangi kebutuhan terhadap fasilitas karena cross docking hanya tempat proses pengiriman saja. Kemudian tantangannya membutuhkan kapabilitas IT dengan penggunaan informasi secara real time yang baik. Jadi cross docking ini harus tahu kapan produk itu akan diterima, produk itu akan dikirimkan secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian membutuhkan kerjasama dan ketepatan keputusan dari pembeli. Kemudian memungkinkan memerlukan tata letak fasilitas yang baru, peralatan barcode scanning, dan warehouse management system. Nah, biasanya biayanya yang cukup mahal. Memastikan visibilitas produk selama produk tersebut bergerak dalam sistem. Jadi konsep cross docking ini itu adalah perluasan atau pengembangan dari konsep warehousing sehingga dapat meminimasi biaya dengan konsep IT dan peralatan-peralatan yang lebih canggih. Keuntungannya, penurunan area fisik yang dibutuhkan karena distribusi center hanya berfungsi sebagai titik singgah atau distribusi barang. Di cross docking, fungsi distribusi center di sini hanya untuk proses pemindahan barang. Kemudian penurunan kekurangan stok pada retail karena tadi tantangannya dia harus mengetahui secara pasti kapan barang itu akan dikirim, kapan barang itu akan diterima. Kemudian yang ketiga, penurunan jumlah lokasi penyimpanan di seluruh supply chain karena tidak ada lagi warehouse dan distribusi center, lebih bagus menggunakan cross dock, cuma perantara untuk proses penyimpanan. Yang keempat, penurunan kompleksitas proses pengiriman pada toko. Yang kelima, peningkatan nilai setiap meter lahan di dalam distribusi center. Keenam, batas kadaluarsa produk atau masa jualnya lebih lama karena langsung dikirimkan tanpa disimpan dulu di gudang. Ketujuh, keberadaan produk lebih dapat ditingkatkan. 8, kelancaran aliran barang. 9, kemudahan untuk mendapatkan data produk yang tersedia. 10. Data penerimaan order yang sudah digabungkan. Hal ini lebih baik daripada hanya menerima order dari masing-masing toko. Oke, ada beberapa tipe dari cross docking. Yang pertama, pre-allocated supplier consolidation. Yang kedua, pre-allocated cross docking operator atau CDO consolidation. Yang ketiga, post allocated CDO consolidation. Pre-allocated ini maksudnya adalah destination determined at supplier. Jadi maksudnya produk-produk apa yang mau dikirimkan itu sudah ditentukan oleh supplier. Kalau post allocated, destination atau tujuan produk tersebut sudah ditentukan oleh
fasilitas cross dock-nya. Kemudian supplier consolidation itu maksudnya adalah si supplier itu menentukan proses final atau palet yang akan dikirimkan ke tujuan akhir atau ke konsumennya. Supplier sudah menentukan produk ini harus untuk customer ini, produk ini harus untuk customer ini. Kalau misalkan CDO consolidation, proses pengiriman akhir itu ditentukan oleh si cross docking operator yang ada di cross docking nya. Contohnya, contoh tipe 1 tadi adalah pre-allocated dengan supplier consolidation. Maksudnya di sini adalah si supplier di sini sudah menentukan barang-barang apa saja. Jadi consolidation ini maksudnya adalah penggabungan barang-barang yang sudah sesuai palet pengirimannya. Artinya si supplier sudah menentukan kuning, hijau, coklat ini sudah ditentukan untuk konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Sudah ditata, kemudian yang disebut dengan supplier consolidation, yang pre-allocated supplier consolidation, sehingga di cross docking tinggal memindahkan barang-barang itu sesuai dengan palet yang sudah ditentukan oleh supplier dan langsung dikirimkan ke konsumen 1 sesuai dengan permintaannya, konsumen 2, dan konsumen 3. Cross docking tipe kedua itu dengan pre-allocated tapi di consolidation atau digabungkan di cross docking. Nah, di dalam truk supplier mengirimkan sesuai dengan produknya masing-masing. Ada produk kuning, hijau, dan coklat. Kemudian di sini sudah ditentukan supplier. Baris atas itu punya konsumen 1, baris kedua itu punya konsumen kedua, baris ketiga itu punya konsumen ketiga, begitu juga seterusnya. Sehingga karena sini sudah ditentukan, maka si pihak cross docking hanya menggabungkan mana yang punya konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3-nya itu dikonsolidasi di cross docking-nya, kemudian baru dikirimkan. Ini sudah ditentukan dulu punya siapa di sini, dikirimkan di cross docking, tinggal menggabungkan dan dikirimkan langsung ke konsumennya. Untuk cross docking tipe ketiga, supplier langsung mengirimkan barangnya ke konsumen, ke cross docking, barang yang sesuai dengan permintaan. Untuk penentuan barang mana untuk konsumen mana itu ditentukan oleh cross docking areanya atau cross docking operator. Itu yang disebut dengan post allocated. Artinya bagian baris 1, 2, 3 itu terserah cross docking operatornya menentukan itu untuk siapa. Ini bedanya antara ketiga tipe dari cross docking. Contohnya, ada beberapa perusahaan yang menerapkan prinsip cross docking ini. Contoh bisa di googling aja bagaimana proses distribusi dari Walmart, salah satu market yang cukup terbesar di dunia, yang menjual lebih dari yang memiliki lebih dari 5.000 toko di seluruh dunia. Nah, dan Mart ini atau toko ini terkenal dengan konsep cross docking-nya. Dia hanya tempat perantara untuk proses pengiriman ke konsumen. Contoh lainnya ada 7-Eleven dari Jepang. Nah, konsep 7-Eleven dari Jepang ini itu melakukan proses cross dock dari pemasok makanan segar untuk setiap distribusi senternya. Selanjutnya produk tersebut dikirimkan ke retail karena total pengiriman ke toko dari semua pemasok tidak cukup dengan sebuah truk. Jadi dikumpulkan dulu di cross docking, baru dari cross docking mengirim ke beberapa toko.
Dengan menggunakan cross-docking dan milk run, 7-Eleven itu mendapatkan biaya transportasi yang lebih rendah ketika mengirimkan pesanan dengan lot size yang lebih kecil pada setiap tokonya. Contoh lain itu ada perusahaan online. Nanti bisa di-searching saja contoh-contoh lain bagaimana penerapan contoh-contoh tersebut di perusahaan-perusahaannya. Perusahaan online people ini juga menggunakan sistem milk run ketika melakukan pengiriman produk dalam jumlah kecil ke rumah-rumah dengan tujuan untuk membantu mengurangi biaya transportasi. Kemudian Oshkosh Bigos merupakan manufaktur yang memproduksi baju anak-anak, juga menggunakan konsep milk run dan DC yang menghilangkan pengiriman less than truckload dari DC ke Tennessee ke retail-retailnya. Ini beberapa contoh yang menggunakan cross-dock. Oke. Jenis jaringan distribusi yang terakhir itu adalah Tailored Network. Ini merupakan kombinasi dari beberapa jaringan transportasi atau jaringan distribusi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jaringan ini berusaha untuk mengurangi biaya dan meningkatkan responsiveness dari supply chain. Transportasi yang digunakan merupakan kombinasi dari cross-docking, mid-run, truckload, less than truckload untuk beberapa kasus. Produk atau retail dengan pengiriman tinggi membutuhkan pengiriman langsung, sedangkan produk atau retail dengan permintaan rendah dapat dilakukan dengan konsolidasi dari dan ke distribusi center. Jadi, untuk kasus yang terakhir ini dia bisa menggabungkan beberapa konsep dari jaringan tadi, baik itu secara langsung atau ada cross-docking diterapkan dengan jaringan di sini. Nah, konsepnya di sini dia bisa dari perusahaan dia mengirimkan dulu ke regional distribusi centernya, kemudian dari regional dia mengirimkan lagi ke lokal distribusi centernya menggunakan konsep cross-dock. Dari cross-dock baru dikirimkan ke konsumennya, atau langsung dari regionalnya bisa mengirimkan langsung ke consumer ke customernya, atau bisa langsung ke store-store-nya. Nah, ini konsepnya sudah masuk di sini, ada proses pengiriman langsung, ada proses cross-docking, ada proses penggabungan atau milk run tadi. Baru barang sampai ke konsumen. Karakteristiknya kapan bisa menggunakan Tailored Network ini adalah kompleksitas dalam pengaturan jenis jaringan transportasi ini cukup tinggi karena harus difikirkan kemana saja areanya, ada regional distribusi center, ada apakah dia menggunakan warehouse atau distribusi center tetap, ada lokal distribusi center, apakah dia menggunakan warehouse atau hanya menggunakan cross-dock, itu kompleksitas jaringannya cukup tinggi karena perbedaan prosedur pengiriman yang digunakan oleh setiap produk dan setiap retail membutuhkan investasi yang sangat besar, terutama untuk infrastruktur informasi yang digunakan untuk memfasilitasi koordinasi karena banyaknya fasilitas tadi ada regional DC, ada lokal DC, ada dan DC customer dan lain-lain sehingga memerlukan investasi untuk membuat fasilitas tersebut. Kemudian, pemilihan jaringan harus sesuai dengan metode pengiriman untuk meminimalkan biaya transportasi dan biaya penyimpanan. Pemilihannya harus metode pengiriman apa yang digunakan, apakah secara langsung, apakah menggunakan cross-dock, dan lain-lain. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari jaringan-jaringan distribusi transportasi yang sudah kita bahas. Kalau kita menggunakan pengiriman langsung, kelebihannya tidak ada gudang perantara, koordinasi yang dibutuhkan cukup sederhana. Kekurangannya persediaan yang besar karena lot size yang dikirimkan cukup besar. Persediaan di sini maksudnya adalah persediaan yang besar di toko atau di retailnya.
pengiriman langsung dengan Milk Run, kelebihannya adalah biaya transportasi yang lebih rendah untuk lot yang kecil. Persediaannya lebih rendah. Kekurangannya koordinasi yang semakin kompleks. Maksudnya bagaimana proses penggabungan dari supplier 1, supplier 2, supplier 3 atau ke konsumen 1, ke konsumen 2, ke konsumen 3 itu koordinasinya semakin kompleks. Atau yang ketiga, struktur jaringannya pengiriman melalui central DC dengan inventory storage atau dengan proses penyimpanan dan atau warehouse. Kelebihannya, biaya inbound transportasi lebih rendah dengan adanya konsolidasi atau penggabungan. Kekurangannya meningkatkan biaya penyimpanan persediaan karena barangnya disimpan dalam satu tempat, kemudian meningkatkan handling, perpindahan barang. Kemudian selanjutnya pengiriman melalui central DC tapi dengan menggunakan cross dock. Persediaannya sangat rendah. Kelebihannya persediaannya sangat rendah, kemudian biaya transportasi lebih rendah dengan adanya konsolidasi. Dia sama-sama menggunakan konsolidasi. Tapi kekurangannya tadi koordinasinya semakin kompleks. Kapan barang itu harus diterima konsumen, kapan barang itu harus diterima dari supplier atau dari pemasok itu harus lebih jelas. Maka koordinasinya harus lebih kompleks. Pengiriman melalui DC dengan Milk Run, biaya outbound transportasinya rendah, dengan ukuran pengiriman yang kecil, tapi koordinasi yang semakin kompleks. Yang terakhir, kelebihannya adalah pilihan yang tepat untuk produk dan toko secara individual. Kekurangnya kompleksitas untuk koordinasi semakin tinggi. Tentu pada jaringan yang terakhir ini, kompleksitas dari koordinasi masing-masing tempat pendistribusian itu semakin tinggi. Oke. Ini dia daftar pustaka untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat dalam penjelasan. Rekan-rekan bisa menambah pengetahuannya melalui sumber-sumber lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.